Hari ini, kita bakal mengupas tuntas sosok pemain yang lagi ada di ambang sejarah besar, tapi di saat yang bersamaan, dia juga lagi terjebak di salah satu dilema transfer paling rumit di dunia sepak bola. Yap, kita lagi ngomongin Joao Cancelo. Taruhannya sekarang benar-benar besar, bukan cuma buat warisan karirnya sendiri, tapi juga buat masa depan finansial klub-klub raksasa Eropa. Yuk kita langsung bahas. Oke, coba kita perhatikan angka ini. 4. Kedengarannya simpel ya, tapi ini bukan sekedar angka biasa. Ini adalah jumlah liga top Eropa yang sebentar lagi bakal ditaklukkan oleh Cancelo. Gini deh, kalau Barcelona sampai berhasil juara La Liga musim ini, Cancelo bakal mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang pernah memenangkan 4 gelar liga top Eropa yang berbeda. Bayangin itu. Bahkan legenda sepak bola yang terkenal sering banget gonta-ganti klub elit, kayak Zlatan Ibrahimovic atau Arjen Robben aja, nggak pernah lo nyentuh rekor segila ini. Buat ngasih gambaran seberapa luar biasanya perjalanan Cancelo, mari kita napak tilas sebentar. Semuanya mulai dari gelar Serie A bareng Juventus di tahun 2019. Terus, dia lompat dan mendominasi Premier League sama Manchester City di 2021. Belum puas, dia terbang ke Jerman, menangin Bundesliga bareng Bayern Munich di 2023. Dan sekarang, di 2026, dia tinggal selangkah lagi buat ngangkat trofi La Liga sama Barcelona. Maksud saya, ini benar-benar perjalanan karir yang luar biasa banget di seluruh penjuru benua Eropa. Masuk ke bagian pertama, fleksibilitas taktik di Barcelona. Nah, di usianya yang udah 31 tahun, gimana sih dia masih bisa sedominan itu? Jawabannya ada di kecerdasan taktikalnya. Nah ini nih yang bikin semuanya kelihatan brilian di lapangan. Cancelo itu punya kemampuan langka buat main sama bagusnya pakai kaki kanan maupun kiri. Jadi kalau pelatihan si Flick pasang dia di bek kanan, di belakang Lamine Yamal, Cancelo bakal jadi penyeimbang yang cerdas banget. Dia ngasih perlindungan ekstra di belakang biar si winger muda ini bisa bebas berkreasi di depan. Tapi beda cerita kalau dia digeser ke kiri. Karena Rafinha itu suka banget menusuk ke tengah, Cancelo langsung berubah peran buat ngasih kelebaran dari sisi luar. Intinya, dia ngasih Flick kemewahan buat ngubah seluruh struktur pertahanan Barcelona cuma ngandelin satu pemain aja. Kalau kalian pikir ini cuma teori pelatih doang, tunggu dulu. Datanya benar-benar mendukung loh. Lihat aja performanya di La Liga musim ini. Cancelo ada di persentil ke-99 buat minimnya kebobolan gol. Dan persentil ke-99 juga buat urusan clean sheet. Ditambah lagi, dia ada di persentil ke-97 buat keberhasilan dribble. Ini artinya, dia tuh bertahan sekuat benteng, tapi juga punya kemampuan bawa bola ke depan yang levelnya udah kayak winger elit. Bener-bener komplit. Itu membawa kita ke bagian kedua, konflik dan perpindahan klub. Pertanyaannya sekarang, kalau dia emang sekuat dan sedominan itu secara statistik, kenapa sih dia selalu pindah-pindah klub terus? Nah, kita harus lihat kepergian mengejutkannya dari Manchester City secara objektif ya. Kalau kata Cancelo sendiri, itu bukan pertengkaran yang meledak-ledak kok. Mereka cuma punya perbedaan pendapat. Dua orang dengan karakter yang sama-sama kuat, pada akhirnya berbenturan soal menit bermain. Tapi yang penting buat dicatat, Cancelo itu tetap respect banget sama Guardiola. Dia nyebut Pep itu jenius, dan bahkan berterima kasih karena udah nyiptain peran inverted fullback, sebuah peran yang justru bikin nama Cancelo bersinar terang sampai sekarang. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga. Misteri masa depan Cancelo. Ini benar-benar situasi yang super rumit menjelang bursa transfer musim panas ini. Oke, jadi poin krusialnya ada di masalah duit ini. Secara teknis, Cancelo itu masih terikat kontrak sama klub Arab Saudi Al Hilal sampai tahun 2027. Dan Al Hilal minta biaya transfer sekitar 15 juta euro kalau ada yang mau beli. Di sisi lain, kita semua tahu lah ya, kondisi keuangan Barcelona lagi seret banget, jadi mereka maunya yang gratisan aja. Saking buntunya masalah ini, Barca bahkan udah nyiapin rencana cadangan. Mereka mulai ngelirik bek kiri dari Bayer Leverkusen dan Andrea Cambiaso dari Juventus. Jaga-jaga kalau transfer Cancelo gagal total. Hansi Flick emang pengen banget dia bertahan, tapi ya itu tadi, dompetnya mungkin nggak cukup. Tapi, tunggu dulu. Ada plot twist yang nggak terduga nih. Di tengah pusaran uang jutaan euro ini, Cancelo tiba-tiba ngeluarin pernyataan mengejutkan soal klub masa kecilnya Benfica. Dia bilang, saya udah dapat penghasilan jauh lebih banyak dari yang saya harapin. Main buat Benfica itu ibarat main basket, murni karena cinta. Saya siap kok potong gaji. Wah, ternyata ada ikatan emosional yang kuat banget sama Benfica. Dan ini bisa jadi kartu as yang ngubah semua rencana. Jadi, ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup. Di mana sih sang pengembara sepak bola terhebat ini bakal ngukir sejarah selanjutnya? Apakah dia bakal milih bertahan buat mantapin warisannya di Barcelona? Atau tergoda balik ke Arab Saudi demi uang besar? Atau malah pulang kampung ke Benfica, murni karena cinta sama sepak bola? Yang pasti, sejarah lagi ditulis tepat di depan mata kita. Terima kasih udah nemenin saya ngupas tuntas topik ini. Sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.